modal cuman 1.000. 1.000. Dijualnya 60.000. 2,4 juta sehari. Hanya dari itu doang loh. Berarti sebulan tuh berarti 60 jutaan. Wah, kaya langsung nih gini. Ini angkat aja Mas, langsung cabut aja. Iya. Ya. Oh, ini akarnya lebih dikit ya, itu lebih gede ya. Iya. Tuh. Guys. Jadi kita sudah punya disiapin spot sama Sandy nih. Ini nih. Oke, dulu Mas. Ya, makasih. Nah, tadi yang saya bilang tahap mulai menanam hidroponik itu dimulai dari menyemai benih dulu. Gitu. Jadi ini namanya rock wool nih, gitu. Rock wool ini yang biasa digunakan untuk menancapkan, gitu. Untuk menyemai, gitu. Nah, ini rock wool ini biasanya bebas, terserah, bisa pakai apapun, gitu ya. Tapi biasanya adalah teman-teman pakainya khusus hidroponik. Karena ada juga yang buat bangunan misalkan. Biasanya kalau rock wool ini kita potong dulu ukurannya, suka-suka sih, tapi buat efisien biasanya 2,5 sampai 3 cm gitu. Kita potong pakai gergaji besi aja gitu. Oh, gampang ya potongnya, gampang kayak banget. Empuk banget loh, empuk ini banget, kayak busa kan dia kan sebenarnya. Nah, udah ini kemudian biasanya kita potong jadi 18 potong, 18 bagian. Jadi kubik ya, jadi iya, 18 kubik. Jadi di ke sini biasanya 3. Mau coba potong Mas? Boleh. Oke. Kayak seru juga nih motongnya. Coba aja di sini nanti jadi 3 juga, di sini jadi 3 gitu. Oke. 3 berarti saya potong kira-kira ya, kita ya. Kira-kira aja. Jangan dikomplain ya. Ini ada gaya potong nggak ada? Potong aja biasa gitu. Udah, jangan sampai putus gitu aja. Putus. Ini adalah benihnya gitu. Jadi kalau bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya benih ini itu ada coatingnya, ada bubuknya sebenarnya gitu. Jadi kalau benihnya sendiri aslinya itu lebih kecil daripada ini. Ya, saya contohin ya. Ini kita hancurin. Nah, ini nih benih aslinya nih. Kecil banget kan? Ya kan? Kecil banget. Ini benih baby chos atau baby romaine. Ini Mas, dibolong-bolong ini rock wool ini gitu. Coba Mas praktek deh, bolong-bolongin deh. Belajar nih, harus bikin nih rumah nih. Bolongnya bebas ya? Bebas. Masukin aja benihnya. Tup gitu. Nah, silakan. Oh, gini aja, biarin gini aja. Iya, dimasukin tuh. Nah. Ini gampang guys, gini doang. Ya. Ini kalau kayak gini kayak setiap rumah harus punya tanaman sendiri kayak ini. Enak kan? Jadinya bisa panen sayur sendiri. Iya. Oke. Selanjutnya gimana? Penasaran kita ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, ini kan kita sudah semai nih. Nah, harusnya ini nanti dikasih air gitu, disiram sama air. Oke, anggaplah ini udah disiram sama air. Dari sini kemudian kita pindah langsung nih ke di sini namanya, kalau ini namanya meja semai. Kalau kami biasanya pindah ke sini. Nah, ini kan ada langsung kena aliran air kan ya. Oh, jadi dia nyerap ya? Nyerap. Air dari sana jalan guys. Benar. Nih. Sini jalan, dia rata sampai ke sini nih, masuk semua. Oke. Setelah begini nanti dia akan mulai berkecambah sekitar 2 hari gitu. Dan itu nanti biasanya normalnya di sini adalah 10 hari sampai 14 hari. Gitu. Jadi udah segede gini nih gitu. Oh, kalau 10 hari ya, kalau sampai 10 hari ya. Kalau 10 sampai 14 hari udah segede gini gitu. Oke, berarti pas dia masuk tahapnya ini muncul begini ya. Oh, ini yang sebelumnya nih. Oh, ini nih, ya nih. Ini kan sudah, terus habis itu jadi ini mulai gini, pecah kan? mulai pecah, mulai keluar akarnya. Terus habis itu ini mulai muncul kan daun lembaganya ya gitu. Terus habis itu ke sini. Ini munculnya terus gede sini masuk situ. Ya. Nah, itu total kurang lebih 14 hari dan semua jenis tanaman sayur ini caranya sama, cara semainya, cara bikin sama ya? Ya, benar. Oke, nih setelah dari sini kita kemana lagi? Setelah dari sini sebenarnya ada namanya meja permajaan. Itu contohnya. Oh. Nah, gitu. Kalau di sini sekitar 14 hari atau 2 minggu, di sini juga sama, sekitar 2 minggu juga. Jadi kalau sudah di sini sebesar itu, nanti baru pindah ke meja pendewasaan sampai panen. Ini kayak orang juga ya, kayak manusia ya, dari balita, SD, SMP. Iya. Kalau dari ini permajaan langsung masuk ke pendewasaan. Nah, pendewasaan. Beda kan kalau remaja kan satu talang ada 2 ya? 2 ya. Satu jalurnya ada 2. Kalau itu
satu talang, kalau pendewasaan satu talang ada satu lubang gitu. Karena memang dia membutuhkan ruang yang lebih besar. Ya kayak gini Gitu. ya. Ya. Berarti proses dari bibit pembenihan sampai jadi ini sekitar berapa hari itu? 2 minggu, 2 minggu? 2 minggu, 2 minggu tambah 2 minggu lagi, 6 minggu. 6 minggu? 6 minggu. Bisa panen tuh? 6 minggu bisa panen. 6 minggu nanti udah segede gini. Minggu nanti segede ini. Ini umur umur sekitar 35 sampai 42. Jenisnya berapa banyak yang di TGIF sendiri tanam nih? TGIF sendiri nanam lebih dari 20 jenis sih kita sama Asian Green dan sebagainya gitu. Macem-macem gitu. Mulai dari arugula, terus habis itu bayam aja ada 3 jenis. Bayam hijau, bayam merah, bayam batik. Iya, bener, bayam. Gitu. Terus habis itu green olive aja dua jenis. Bayam juga bisa ya begini ya? Bayam ya. kan harus air banyak kan katanya? Enggak juga, kayak gini bisa gitu. Wah, Dan bahkan dia cepat gede kalau bayam kayak gini. Jangan kemana-mana. Abis yang ini kita ke sana lihat yang gede-gede ini nih. Saya mau lihat selada Batavia itu. Oke. Mungkin kita dikasih lihat yang reject seperti apa ya? Ya. Boleh banget. Ini angkat aja Mas, langsung cabut aja. Ini ya. Oh, ini akarnya lebih dikit ya, itu gede ya? Iya. Tuh, guys. Ini akarnya. Benar. Putih banget kan? Putih, bersih. Ya. Itu tandanya tanaman sehat. Ya, gitu. Akarnya jadi putih, salah bersih. satunya harus gitu. lihat akarnya. Kalau akarnya butek itu hati-hati. Ini berarti airnya bersih nih. Iya. Mas Hendy, ada hal penting nih buat teman-teman sahabat kuliner. Kalau mau bisnis seperti ini butuh modal berapa? Oke. Wah, ngomongin soal modal ya. kasih bocoran dikit. Kasih bocoran dikit ya. Ini dalam skala profesional ya, gitu. Untuk skala bisnis, skala produksi. Biasa kalau kita itu standar kisaran di Jakarta untuk bikin greenhouse begini. Ya. Untuk bikin greenhouse, kemudian dan instalasi, ya kurang lebih per meternya itu biaya borongannya sekitar 700.000 sampai sejutaan. Termasuk sama instalasi ini ya? Termasuk sama instalasinya. Oke. Kurang 700 sampai 1 juta tergantung tempatnya dan siapa yang borong ya. Benar, gitu. Oke. Jadi tinggal kalikan aja mau bikin berapa luas. Benihnya berapa kira-kira? Kalau benih itu sebenarnya relatif murah. Jadi benih olive green misalkan, kalau kita beli yang 1000 benih ya, itu per benihnya cuma 200 sampai 300 perak. Oh, gitu. Murah kan? Ketahuan modal per bijinya sebelum ditanam 200 sampai 300 perak ya. 200-300 perak, besarnya jadi kayak gini, worth it banget kan? Dijualnya berapa ini? Kalau untuk penjualan kita ada perbedaan harga untuk ke end consumer dan juga untuk ke misalkan kita ke distribusi ke restoran dan sebagainya, ke supermarket. Kalau ke end consumer biasanya untuk olive green ini kisarannya 40 sampai 60.000 per kilo. Per kilo. 40 sampai 60. Ini aja lumayan berat loh, bro. Kilo paling berapa biji aja kan? Per kilo ini sekitar 5 lah. Kalau segede gini sekitar 4 atau Tunggu. Saya mau hitung dulu nih. Prospek bisnisnya. Berarti kalau saya hitung per benihnya 200 perak. Nah, ya kan? Kali 5 modal cuman 1.000. Dijualnya 60.000. Tapi saya belum terjawab nih. Berarti omsetnya TGIF berapa ini Mas? Kalau ngomong, saya nggak enak nih kalau ngomongin langsung. Kasih bocoran dikit lah, biar motivasi kita ya. Misalkan kita kan nggak cuma nanam olive doang, ya. Banyak yang lain. Misalkan selada olive misalkan. Kalau kita jual misalkan ke restoran, kalau ke restoran harga per kilo anggaplah kita yang paling rendah 30.000. 30.000, oke. 30.000. Itu partai itu banyak. Partai banyak. Sedangkan seminggu kita kapasitas produksi sekitar 300 sampai 400 kilo. Wow. Gitu. Tinggal kalikan aja. Misalkan seperti hari ini tadi pesanan kita tembus 80 kilo. Gitu. 80 kali 30.000 berarti 2,4 ya? 2,4 juta sehari. Hanya dari itu doang loh. Berarti sebulan tuh berarti 60 jutaan. Wah, kaya langsung di gini. Oke, Mas Hendy, buat sahabat kuliner juga udah dapat inspirasi. Kita mau kasih lihat yang gagalnya ya. Oke. Ya, gagal. Di sana ada tuh yang gak lolos quality control kan? Ya, yang QC itu seperti apa sih? Nah, ini contoh tanaman yang nggak lolos quality control lah tadi di TGIF. Yang saya bilang tadi gosong pucuk. Nah, ini namanya tip burn. Tip burn ini ya? Iya. Ini yang saya tadi bilang nih pas lewat, ini bagus loh. Saya pikir ini juga udah dijual. Ternyata ini yang nggak dijual. Ini reject atau quality control nggak lolos. Alasannya karena tip burn. Tip burn gini loh guys. Iya, ini kan kelihatan ini kan hitam-hitam gini ya. Gosong pucuk gitu.
Dan ini juga kalau misalkan buat hitungan Romain kan dia agak tinggi sebenarnya. Iya, tinggi. Gitu, Jadi ini agak kurang bloating, lebar iya. ya. Ini kalau banyak ini memang udah dalam hitungannya, cost production juga ya. Iya, jadi nggak jadi memang ketika kita nanam itu kita memang mesti mengestimasikan beberapa persen itu nggak bakal bisa kita panen. Entah karena tickbird, entah karena kerdil, entah karena atau faktor-faktor lain, kena angin dan sebagainya. Gitu. berapa persen biasanya amannya? Amannya biasa kita ngitung 10-15%. Oh, nggak gede juga. Masih tinggi sih itu sebenarnya. Oh, masih tinggi? Itu masih Bisa tinggi. di bawah itu lagi? Bisa dikebawain lagi. Biasanya efektif tuh 5% kalau misalkan gitu. Jadi udah tahu tuh ukurannya. Kita udah belajar banyak, udah tahu potensinya seperti apa dari Mas Sandy. Terus cara-caranya pun kita tahu, terus resiko-resikonya, cuannya berapa banyak kita tahu. Mungkin kalau ada pesan-pesan apa lagi nih buat sahabat kuliner, kalau mungkin mau mulai atau sharing-sharing pengalaman Mas Sandy buat sahabat kuliner. Pesan-pesan ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya jangan takut untuk mencoba untuk berhidroponik begitu. Karena dari berhidroponik, pertama ini kegiatan yang fun banget Masnya. Itu stress release, kemudian ini juga simple, bersih gitu. Dan ya akhirnya ini buat hiburan satu. Yang kedua adalah dari bertani dengan hidroponik kita bisa belajar banyak hal gitu. Kita bisa mengeksplorasi banyak hal, mulai dari nutrisi, mulai dari fase tumbuh tanaman, bagaimana misalkan contohnya adalah menambahkan nutrisi apa biar rasa tanaman berbeda atau teksturnya berbeda. Berhidroponik itu hal yang menyenangkan dan bisa membuat kita belajar banyak hal gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Yes, setuju banget. Saya juga udah ngerasain langsung dari dengan Mas Sandy, benar-benar enak, adem, apa ya, nyaman, tenang gitu loh. Terus kita lihat pohon-pohon hijau-hijau, keren banget. Oke, sahabat kuliner, udah banyak banget hal yang kita bisa pelajaran banyak dari TGIF dengan Mas Sandy. Jadi tinggal nggak usah berteori lagi, langsung praktek aja, cobain, ya kan? Bisa jadi bisnis baru, bisa jadi hobi, bisa jadi cari ketenangan baru, bahkan hiburan ya, hiburan gitu. Mas Sandy, kalau teman-teman sahabat kuliner mau hubungin atau mau nanya-nanya tentang TGIF atau mau ikut berpartisipasi dan masuk komunitas, hubungin kemana aja? Kita bisa di reach lewat Instagram kita di @thankgodifarm atau singkatannya tadi TGIF gitu. Lihat di sini, cari aja, udah keluar ya di keluar sini. langsung keluar. Cari aja di Instagram, kita DM aja, nanti setelah itu nanti kalau misalkan mau belajar mau apa gitu, nanti kita kalau ada waktu ya udah kita belajar bareng. Hubungin aja langsung, tanya aja semua. Kalau nggak sibuk pasti jawab. Iya. Oke guys, sampai sini video kali ini. Saya Indresko pamit dengan Mas Sandy. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga video ini menginspirasi dan membuat sahabat kuliner untuk berani memulai. Bye-bye.